Di dalam diri seorang pemimpin itu Tuhan sama rakyat bersatu. Tuhan adalah rakyat, rakyat adalah Tuhan. Kalau pemimpin, apa itu ketua PJK, kepala PJKA, apa KAI atau presiden Republik Indonesia atau siapapun yang jadi pemimpin, termasuk pemimpin rumah tangga, di dalam dirinya itu ada Tuhan yang menyatu dengan istrinya dan anak-anaknya, dengan rakyatnya. Jadi itu manunggaling, menyatunya Tuhan dengan kawula, rakyat atau anggota keluarga dengan Tuhan. Jadi kalau Anda menyakiti, kalau Anda menyalai Tuhan, rakyatmu sengsara. Kalau kamu menyakiti hati rakyat, Tuhanmu marah. Kan begitu. Itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Jadi saya kira mari kita, sebagaimana beliau tadi cerita kepada saya bahwa kereta api ini sudah diramalkan pada abad 11 oleh Prabu Panjalu Joyoboyo yang disebut Tanah Jawa Kalungan Wesi gitu ya. Kemudian ono kereta mabur ning awang-awang sapi turut itu untuk pesawat ya. Jadi ini adalah ekskalasi atau kontinuasi dari cita-cita dan aspirasi mbah-mbah kita zaman dahulu. Jadi kita tolong jangan meremehkan masa silam. Indonesia ini salah satu kelemahannya adalah tidak peduli pada masa silam. Ya, jangankan Joyoboyo, Presiden dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah menyebut Ki Hajar Dewantara. Padahal baru kemarin atau belum lama atau belum 2 abad toh. Itu aja tidak pernah disebut dan tidak pernah dipakai. Ki Hajar Dewantara mengajari bagaimana bikin pendidikan dengan sistem taman siswa. Sekarang yang pakai taman siswa adalah sebuah negara di Eropa, yaitu bukan Finlandia ya. Mereka meniru Ki Hajar Dewantara, kita sendiri meninggalkan Ki Hajar Dewantara, kita ikut Eropa modern gitu loh. Aku gak nyalah-nyalah, tapi kita sendiri memang tidak menghormati orang tua. Kita ini orang yang agak durhaka kepada nenek moyang kita. Begitu Indonesia jadi, maka dia meninggalkan Nusantara, kan gitu. Jadi Nusantara sudah tidak dianggap lagi. Sekarang tiba-tiba bikin ibu kota Nusantara. Seharusnya diproklamasikan dulu proklamasi Nusantara, kan gitu kan. Baru ada ibu kota Nusantara. Kalau enggak, yang di Kalimantan itu ibu kota Indonesia no, kan gitu kok, ibu kota Nusantara. Kemarin sudah kita proklamasikan Nusantara di tanah Mojopahit di Mojokerto oleh Mak Iya. Proklamasi Nusantara, meskipun tidak didengarkan oleh siapa-siapa dan tidak didengarkan siapa, saya tidak masalah. Karena Nabi Muhammad dulu bersyahadat juga tidak ada yang tahu kapan Nabi Muhammad bersyahadat. Kalau Ali jelas, Aisyah jelas, Umar, Utsman jelas, tapi Nabi Muhammad dulu bersyahadatnya awalnya kapan? Ada tanggalnya? Orang mudeng tak kue. Maka saya juga tidak peduli. Pokoknya menurut saya ini negeri Nusantara, ini negara Nusantara. Bang misalnya Nusantara enggak ya Indonesia. Indonesia itu bikinan sosiolog dari Swedia dan Jerman. Kok kita malah melok wong, gitu kan? Wong kita punya diri kita sendiri gitu loh. Jadi seharusnya KAN, Kereta Api Nusantara. Tapi ya gak apa-apa, KAI kan gak apa-apa. Terus kadung lah, masuk kata Eropa. Lah, gak masalah, asal semangatnya Nusantara, artinya menghargai seluruh faktor dan dimensi kenusantaraan di dalam sejarah kita. Nah, jadi ajaran mbah-mbah kita mengenai dismanagement atau mismanagement adalah dayo teko itu. Dayo teko terus gelarno kloso. Nah, cicit dayo itu kan bukan hanya orang datang ke rumah orang lain. Daya itu bisa apa saja. Gitu. Ilham dari Tuhan itu ya daya. Belanda datang ke sini juga daya. Nah daya itu bisa bermacam-macam. Agama datang itu kan juga daya. Gitu. Jadi udan ya daya. Jadi daya itu begitu luasnya. Nah daya itu bermacam-macam. Ada yang membantu hidup kita, ada yang mengacau hidup kita, ada yang merampok kita, ada yang daya itu kudu waspada kabeh. Makanya diperingatkan oleh mbak kita, daya teko, bebenno kloso wis bener. Betul. Wis bener to, Cip? Iya, jebul klosone bedah. Nah, ternyata klosone bedah. Kudune diapake kloso bedah iki? Diganti atau dijahit. Utawa ditutupi. Dayoh nggawa karpet. Anjir. Dayoh nggawa
nggon lungguh sing kowe ora iso gawe. Akhire diganti karpet, nek karpete rusak kowe ora iso gawe meneh, akhirnya kowe kudu tuku nang dayohmu kuwi. Sama dengan banyak negara-negara di Afrika itu dibikinkan oleh RRC fasilitas-fasilitas yang mereka tidak bisa membangunnya, dan begitu agak rusak maka harus Cina lagi yang masuk untuk membangun. Jadi dayo itu bisa merupakan berkah rizki, bisa merupakan ancaman dan bahaya. Nah, treatmentnya tadi Mas. Iya, nah, Joyoboyo sudah mengatakan bahwa akan ada daya yang jenenge kalung besi. Nah, kalung besi ini jangan sampai menjadi bencana bagi rakyat Indonesia. Maka sungguh mulia perjuangan SPKA bahwa kereta api adalah perjuangan rakyat dan harus mensejahterakan rakyat. Itu mohon dipegang sampai kapanpun dan begitu. Karena bisa menjadi bahaya, bisa menjadi ancaman, bisa menjadi kontraproduktif kalau nanti KAI dibeli oleh korporasi, dibeli oleh orang berduit, dibeli oleh luar negeri apalagi gitu kan. Biar kowe numpak sepur sing duwe wong luar negeri, kalau saiki kowe ngombe aqua sing duwe wong Perancis. Dan banyak sekali yang kita nikmati, kita konsumsi tapi itu bukan milik kita lagi gitu kan. Makanya ada lagunya Leo Christie apa sing tanah dan bukan milik kita lah. Ya, tanahnya subur, ijo royoro tapi bukan milik kita. Anda tahu sekarang tolong diteliti, diriset, disurvei ya. Tanah yang sudah bukan menjadi milik kita lagi. Di Lamongan itu di pinggir jalan rumah-rumah penduduk sudah menjadi milik Cina semua. Di Gresik juga begitu. Dan itu sangat banyak di mana-mana, di banyak kabupaten. Artinya kita tidak bisa menjaga milik kita. Itu berarti kita tidak bisa menjaga martabat kebangsaan kita dan kerakyatan kita. Oleh karena itu dayoh ya macam-macam. Durung meneh cara kita mengatasi masalah ketika ada dayoh itu treatmentnya salah ya Cid ya. Dayoh teko bilarno kloso. Kelasane berdah. Tambalen jadah. Menurut kowe mau kan dijahit utawa tukoke kloso anyar, iki malah solusine tambal jadah. Jebul nek kowe medaya nang omahe wong terus klosone tambalan jatah kowe gelem lungguh ora? Jadi kok kelet di celanamu toh. Jadi tidak itu salah manajemen yang luar biasa. Kloso kok ditambal jadah. Terus jadahe mambu pisan, dayoe terhina kan? Jadi kita merusak silaturahmi, merusak persahabatan dan kekeluargaan karena dayoe kita suruh duduk di kloso sing ditambal jatah mambu. Terus jatah mambu malah pakai asu. Saiki ambek kowe survei asu kabeh takonono sing gelem mangan jatah mambu ora. Jadi itu juga menghina asu to kuwi. Iya. Salin musuh ini, Mbah. Lah iya, jadi nyari musuh. Tamu jadi musuh, hewan jadi musuh kan karena ono asu kok dipakani jatah mambu kan gitu. Akhirnya asine mati. Asu mati, solusinya kelekno kali, buang kali. Salah lagi. Jadi saya kira SPKA harus setiap tahap menemukan atau mencari, kalau perlu istikharah dan mulai banyak selawatan, banyak wiritan, banyak ibadah untuk supaya Allah menempatkanmu pada keputusan yang tepat, memberimu langkah yang tepat untuk cita-citamu kan. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin kan. Jadi kita tuh banyak salah keputusan. Tahun depan kita mengalami krisis pangan, krisis keuangan dan seterusnya karena kita tidak bisa bayar bunga hutang kita, dan yang menghutangi kita sudah tidak bisa menghutangi lagi. Dan kita akan mengalami, meskipun rakyat mungkin tetap tangguh-tangguh saja, menter-menter gitu ya. Tetapi kelas menengah ke atas akan mengalami, orang yang putaran modalnya cukup besar akan mengalami sesuatu yang nadir ya, sesuatu yang akan amblek kan gitu. Nah, kalau bisa dari individu kita, keluarga kita, organisasi kita atau apapun, jangan salah manajemen, jangan salah keputusan, jangan salah solusi. Pakano asu terus asune mati, ayo mati dan asu pakani jatah mambu, kue kayak jatah mambu ya mati toh. Ya. Terus buangan kali merusak lingkungan hidup. Jadi tadi sudah kehilangan teman, merusak pergaulan, terus kita juga
bertengkar, bermusuhan sama hewan dan binatang, itu terus kemudian bermusuhan dengan alam, kali kok dileboni asu mati gitu kan. Jadi itu salah lagi. Terus Kali ini banjir. nah kalau kali ini banjir sing kok salah lagi banjir itu, banyune to. Salah lagi itu. Loh, ora ono banjir ki sing ono yang ada adalah pengelolaan tata ruang di tanah kita itu yang membuat banjir menjadi datang atau tidak menjaga metabolisme dengan tanah dan tanaman sehingga banjirnya muncul. Dan banjir tidak salah. Gunung Merapi meledos ya ora salah gunungnya. Sing salah adalah antisipasi dan treatmentnya. Terus Elek kau pikir. elek no pinggir dialirkan di bagian pinggir itu ya. Salah ora kuwi, kali ini dielek ke pinggir. Anu nih asune. Mas. Asune. Oh asune. Dikarene pinggir. Dadi kue ngising ning kali kae terus jendul ning silitmu kae to, ana jebul ana batang asu kan gitu kan. Terus Jebul pinggirnya santer. jebul Harusnya apa? Banter. arusnya banter terus Cendel malah disendali pager nih. malah candal ke pager asu to kuwi. Jadi sing asu ki asune apa wonge? Wonge to. Jadi kita ini kan penuh asu pokoknya. Tapi asu itu juga ada baiknya, air susu Umi. Nek Asia air susu ibu, nek Umi kan ke bojomu susu lah kok Umi ngono to. Oh berarti anakmu nyusu asu gitu, air susu Umi gitu kan. Itu. Terus channel ke pager, terus Pagernya ambruk. pagernya ambruk pisan. Jadi ada infrastruktur yang kita hancurkan sendiri karena kesalahan manajemen itu. Jadi ini saya kira ketoke meng daya itu kok kita cuma lagu rap desa, tapi itu sangat-sangat memberi pelajaran pada kita untuk supaya kita tepat memanage sesuatu, mengelola sesuatu kan gitu. Terus saya biasa Mergo tak tubruk. Ah berarti di sing nubruk niku nggih. ya asune mati channel ke pager terus Pagere ambruk. ambruk terus Mergo tak tubruk. mergo tak nubruk. Sing nubruk sapa? Asu. Sing nubruk asu ya toh. Ya, gitu. Asune sing tenanan wis mati, dadi sing nubruk adalah asu sing asli ya toh. Kan gitu kan gitu. Kemudian sekalian, jadi itulah sebabnya Kiai Kanjeng ini menggali yang sudah dilupakan orang, mengingat yang sudah dibuang oleh orang gitu ya, selalu menghidupkan yang sudah dibunuh oleh orang. Makanya Kiai Kanjeng tidak bisa menjadi sebuah kelompok, tidak bisa menjadi golongan mas. Kan ono golongan musik jazz, golongan band pop, ono golongan qasidah, ono golongan pemenang mas. Kalau di genre itu golongan dalam musik ya, golongan keroncong, golongan campur sari, golongan rock, golongan apa meneh itu ya. Nanti ada beda-beda antara swing dengan apa meneh rek? Punk. Terus R&B ngono-ngono gitu. Soul gitu ya. Nah, Kiai Kanjeng tidak mau menjadi golongan karena Rasulullah mengatakan kita ini umat yang satu. Jadi Kiai Kanjeng mengandung semua itu. Apa yang diperlukan, yang manfaat, yang baik itu yang kita ekspresikan. Nah, Kiai Kanjeng bukan grup apapun, bukan golongan apapun gitu ya. Nah, untuk itu kita rayakan bersama-sama. Mungkin kita buka respon dari bapak-bapak yang dari SPKA atau dari Anda semua gitu ya. Tapi sebelum itu kita tuntaskan, kita nikmati dulu bahwa kita ini satu umat. Kiai Kanjeng juga satu umat. Jadi Kiai Kanjeng itu kemana-mana menyelesaikan diri. Kita ikut festival jazz di Senayan, di Jakarta Fair. Kita pentas Arab klasik di Mesir, di 6 kota. Kiai Kanjeng juga melakukan banyak hal. Keroncongan, ada juga keroncongan Kiai Kanjeng. Terus jadi Kiai Kanjeng itu disebut NU ya NU, Muhammadiyah ya Muhammadiyah kabeh ya. Karena yang kita ambil jiwanya, kita ambil rohaninya, semangatnya, kebaikannya, fastabiqul khairatnya. Yang penting itu kita semua beda-beda, tapi tadi saya bilang sama beliau tadi, Allah mengatakan rahmat itu, perbedaan itu rahmat gitu. Tapi dibantah orang loh, faktanya perbedaan marak kerengan kok, cebong kerengan musuh Kadrun, Gerindra musuh
PDIP misalnya gitu ya. PDIDW ya golongan-golongan Ganjar musuh sopo, Jokowi musuh sopo sapi itu. Jadi apa? Allah mengatakan perbedaan itu rahmat, itu artinya itu satu perintah dari Allah. Kalau kamu berbeda jadikan itu rahmat gitu maksudnya ngono. Maka Allah mengatakan perbedaan itu rahmat. Artinya secara implisit kalau kamu berbeda jadikanlah itu rahmat. Ono sing seneng rawon, ono sing seneng pecel, ono sing cawe wedok macam-macam to, kowe seneng sing bokonge gede, ono sing kowe sing seneng sing trepes, kowe sing seneng ono sing seneng sing apa ayu tapi gusine biru, jenjang badannya tapi sikile jebebeh misalnya, tapi turute sakarepmu. Tapi perbedaan itu jadikan rahmat. Jadi saya, kata Al-Quran, malu ala makanatikum inni amil fi makani. Wahai SPKA, bekerjalah di tempatmu dan aku bekerja di tempatku, tapi kita satu di dalam fastabiqul khairat, satu di dalam memperjuangkan kebaikan bersama untuk rakyat Indonesia. Itu pun sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Karena nasionalisme itu rasis. Anda nggak setuju rasisme toh? Nasionalisme itu rasis. Artinya kalau mentang-mentang Anda seorang nasionalis Indonesia, apakah kalau ada orang Malaysia ketabrak motor orang kok tolong? Kan tetap kamu tolong. Karena sesungguhnya semua manusia itu satu umat. Wakana nasu umatan wahidatan. Jadi nasionalisme itu hanya perumusan pragmatis untuk menyebut persatuan sebangsa, itu nasionalisme. Tapi sesungguhnya kan yang harus bersatu kan semua bangsa. Kan kalau ada orang lain yang tidak Indonesia sengsara kan kita akan tolong. Demikian juga orang lain melihat kita sengsara kan mereka menolong kita. Jadi sebenarnya semua manusia itu, jadi nasionalisme itu sebenarnya universal. Tidak ada nasionalisme negara, tidak ada nation state. Yang ada adalah negara yang merupakan seluruh dunia. Tadi beliau menyebut inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu tidak untuk, jadi selama ini kan nyuwun sewu ya Bapak. Kan wong sak dunya iki ngene mikire, oh Muhammad ya nabi ne wong Islam ngono to. Nek Yesus kaya wae wong Kristen ngono to. Nek Buddha Gautama wae wong Buddha ngono to. Salah apa bener gue? Umat manusia Rasulullah itu, Muhammad itu diutus Allah, disuruh Allah, diperintah Allah, dipaksa Allah untuk menjadi pemimpin dan pengayom seluruh umat manusia, bahkan rahmatan lil alamin. Alamin itu jamak dari alam, tidak hanya alam, tapi alamin, alam ya, alam manusia, alam binatang, alam jin, alam macam-macam, alam mandur, alam ghairu mandur, alam yang kelihatan, yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Jadi nabinya jin ya Muhammad, jin kaji nang Mekah, jin nang Pekalongan ya melu tuku klambi batik sak piturute. Jin yang saya ini kan di Ma'ian kan sering saya ungkap subjek-subjek dari jin, nama-nama dari jin saya pakai untuk berdialog gitu ya. Dan jin-jin itu dia reflektif terhadap kehidupan manusia di tempat dia berada. Jadi kalau jin yang di Pekalongan ya bahasa Pekalongan, jin yang di Gerobokan ya dia merefleksikan budaya manusia Pekalongan. Karena jin itu ikut manusia. Meskipun Quran menyebutnya jin dulu baru manusia. Wa ma khalaqnal jinna wal insa, bukan wa ma khalaqnal insa wal jinna, tapi jin dulu baru manusia. Karena jin itu dia punya alam yang lebih rohaniah daripada kita. Ada banyak sekali penjelasan mengenai itu, tapi intinya adalah kita harus menjadi rahmatan lil alamin juga, tidak hanya Nabi Muhammad. Semuanya kita menjadi rahmat bagi kerikil di jalan, bagi sungai yang tercemar, bagi sampah yang ditaruh tidak di tempatnya, bagi apapun saja kita harus menjadi rahmat. Kita semua ini rahmatan lil alamin, kita semua. Maka ma'iyah juga tidak membatasi diri, al alamin. Jadi ma'iyah itu ma'iyan karo jin ya sering gitu loh ya. Yang petugas Kiai Kanjeng untuk alam jin itu masih Islamianto gitu ya. Nek alam vitalitas Mbah Geol. Ya. Pokoknya ada petugas masing-masing. Jadi kita di setiap tempat itu
selalu menyapa semuanya, tidak ada satupun yang tidak kita sapa. Bahkan dalam tawasulan kita sapa semua malaikat sejumlah 26 yang kita ketahui. Tidak hanya 8 malaikat tapi 26 malaikat. Ada Sakhlatus Syamsi, ada Zabani, ada macam-macam. Gitu ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita nikmati kebersamaan kita, kemesraan kita sebagai satu umat ini. Karena saya ikut berjuang, Pak paling ora aku kelingan jenengan aku mesti langsung dongake. Dan ingatanku kepada kalian, kepada SK itu akan merupakan doa kepada Allah agar supaya perjuangan kalian. Doa itu tidak harus eksplisit intelektual kognitif. Doa itu begitu sudah ada dimensinya, ada zatnya di dalam hati kita, dia sudah ekspresif doa. Dia sudah merupakan doa yang, karena Allah Maha tahu, Allah Maha mendengarkan. Innallaha sami'un basir itu kan. Di surat An-Nur ayat 35 itu Allah mengatakan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi bukan Allahu, kan kalimatnya Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamiskatin fiyha misbah. Allah adalah cahaya itu sendiri. Ya. Bukan Allahu bukan Allah yunawir tapi Allahu nur. Allah adalah cahaya. Jadi kita ini sebenarnya adalah ekspresi Allah sendiri. Jadi kalau secara syar'i kita menyebut kita ini ciptaan Allah, tapi secara hakiki kita adalah refleks atau kita pancaran Allah itu sendiri. Jadi karena kita ini pancaran Allah, nah pancaran Allah yang utama adalah Muhammad, maka Muhammad juga cahaya. Allah itu cahaya, Muhammad cahaya, dan kita semua harus menjadi cahaya. Maka yang namanya ideologi dan teknokrasi adalah mencahayai kehidupan. Anda memperjuangkan kesejahteraan rakyat SPKA ini adalah Anda sedang mencahayai nasib rakyat yang begitu. Jadi Allah itu, bahkan saya mungkin salah, tapi saya curiga, saya berpendapat bahwa Allah itu tidak mengekspresikan kegelapan sama sekali. Allah tidak menciptakan kegelapan. Allah itu hanya menciptakan cahaya, karena dirinya itu cahaya. Jadi semua yang terpancar itu cahaya. Kalau ada kegelapan itu kegelapan adalah cahaya yang ditutupi oleh manusia dan lain-lain itu ya. Jadi tidak ada kegelapan, yang ada adalah cahaya yang ditutupi. Tidak ada kebencian, yang ada adalah cinta yang diingkari, kan gitu kan. Jadi hidup itu cahaya, dan sudah dinyanyikan oleh Mbak Salsa tadi, Huwa Nur. Huwa Nur itu, Huwa itu bisa Allah, bisa Muhammad, bisa kita semua. Kita semua adalah cahaya. Itu pertama. Yang kedua, Kiai Kanjeng ini sejak awal memang berjuang untuk supaya dia merupakan ekspresi cahaya bagi yang kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Jadi Kiai Kanjeng itu tidak membatasi dirinya menjadi sebuah kelompok musik dengan genre tertentu atau aliran tertentu. Kiai Kanjeng itu membawakan ninting, pokoknya mengekspresikan apa saja yang mencahayai manusia, apa saja. Kalau cahaya bisa muncul dari lagu Jawa, lagu Jawa. Kalau cahaya muncul bisa dari lagu Barat, lagu Barat. Kalau cahaya bisa dari lagu Umi Kulsum, Umi Kulsum. Jadi Kiai Kanjeng itu berusaha alat-alatnya itu dijadikan alat yang universal, alat yang bisa memancarkan cahaya pada jenis apa saja, pada objek atau subjek apa saja. Makanya gamelannya menjadi bisa untuk ngiringi qasidah, bisa untuk ngiringi lagu Arab dan seterusnya. Itu ya. Jadi Kiai Kanjeng sejak awal, saya mohon maaf menyebut ketika Kiai Kanjeng ke Inggris yang kedua, ya ke tur ke Inggris kedua, diundang oleh Islamic juru acara Islamic View of Excellence. Itu Kiai Kanjeng ditonton oleh Perdana Menteri Inggris pada waktu itu, dan Perdana Menteri Inggris mengatakan, saya punya ide bahwa seluruh negara di dunia dan umat manusia ini dikelola secara Kiai Kanjeng mengelola musik, yang tidak mengutamakan golongan-golongan, tapi mempersatukan semua golongan, mempersatukan semua genre, mempersatukan semua hasil bunyi alat-alat. Maka Kiai Kanjeng gamelan pun dibikin sedemikian rupa supaya bisa mengekspresikan seluruh jenis cahaya yang ada dalam kehidupan.
Jadi Kiai Kanjeng pentas Arab klasik di 6 kota Mesir, pentas jazz di Finlandia dan lain seterusnya ya, pentas macam-macam di 26 negara di dunia untuk mengekspresikan rahmatan lil alamin. Jadi itu tidak bisa dipahami oleh dunia musik, karena dunia musik tidak ada hubungannya. Di dunia modern musik itu adalah kesenian, menurut modern. Kesenian itu bukan pertanian, menurut. Nah, jadi cara pandang mereka memang seperti itu. Pertanian bukan perdagangan, perdagangan bukan politik, politik bukan agama, kan gitu cara kita memandang golongan-golongan. Merencong-merencong atau di kotak-kotak. Sementara kita memandang hidup ini adalah sebuah kesatuan yang nyawiji yang harus diajar-ajarkan terus-menerus. Maka Kiai Kanjeng juga tidak bisa dipahami dan tidak bisa diterima oleh belantika musik Indonesia. Tidak ada musik Kiai Kanjeng di Indonesia dan di dunia, tidak ada. Tidak apa-apa. Kita bermusik tidak untuk umat manusia, kita bermusik untuk Allah dan siapa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi kita enggak diterima, enggak apa-apa. Yang kita takut adalah kita ini bersyahadat kepada Allah tapi Allah tidak mengakui kita. Kita mengakui Allah tapi yang paling celaka kalau Allah tidak mengakui kita. Kalau Kiai Kanjeng dan saya tidak diakui oleh Indonesia, oleh manusia, tidak masalah. Tapi kalau sampai Allah tidak mengakui kami, tidak mensyahadati kami, itu yang masalah. Mensyahadati artinya mempersaksikan, bersaksi kan itu. Jadi kita selalu berjuang untuk ridho kepada Allah, tapi kan yang nomor satu bukan kita ridho sama Allah, nomor satu adalah Allah ridho ke kita. Seringkali kita tidak lengkap. Kan kalimatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatan mardiyah. Rodiyah dulu supaya mardiyah. Kita ridho dulu kepada Allah supaya Allah ridho kepada kita. Untuk apa kita rodiyatan tapi tidak mardiyah? Untuk apa kita ridho kepada Allah, Allah tidak ridho kepada kita? Maka SPKA, saya, Kiai Kanjeng dan semua Anda ini selalu berjuang untuk mendapat ridho Allah, dan mohon Allah juga ridho kepada kita, karena kita tidak ridho kepada apapun selain Allah, kan gitu. Jadi saya kira itu seperti agak terlalu filosofis, tapi sebenarnya itu sangat-sangat sederhana kok, dengan mudah diterjemahkan. Ridho itu kan masalah sederhana. Kue ngeranyak karo bapakmu kan hasilnya tidak ridho, bapakmu tidak ridho. Kue ngeranyak nang ibumu, kue ngeranyak nang koncomu, kue berbuat yang tidak baik kepada sesama, itu kan hasilnya langsung tidak ridho gitu. Jadi ridho itu bukan masalah tinggi, ridho itu masalah sehari-hari, masalah biasa. Kue mangan sego mergo kue ridho karo sego, dan tak dongake sego ya ridho karo kue. Nek segone ra ridho karo kue ketemu loro, kan begitu. Jadi saya doakan Anda itu meridhoi semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah, Anda ridho. Saya ridho kepada seluruh penderitaan hidup saya ridho kepada seluruh cobaan dan ujian yang saya alami, saya ridho kepada semua yang saya rasakan dan yang menimpa diri saya ridho. Mudah-mudahan itu membuat Allah ridho kepada saya, karena yang nomor satu bukan saya ridho kepada Allah, nomor satu adalah Allah ridho kepada saya. Rodiyatan mardiyah, kan gitu. Anda orang Jawa harus bangga bahwa orang Jawa pandai bikin musik Melayu. Meskipun orang Melayu agak kurang bisa bikin musik Jawa, orang Jawa bisa bikin musik Barat, orang Jawa bisa bikin musik Arab. Kiai Kanjeng bisa membawakan macam-macam musik di dunia, tapi tidak mungkin orang Barat nembang Jawa, orang Arab nembang ilir-ilir ya angel lah. Gue keliru ain terus ailir tandure di sandure bos tumilir enak. Jadi kalau orang Jawa itu alhamdulillah tegas gitu. Tegas. Medok itu agak negatif kesannya, tapi sebenarnya itu tegas. Nek A ya A, B ya B. Nek Barat ora cetha loh. A diwaca E. Misalnya apa wis? Apa? Wong Malaysia nek nyebut R Asia ES ya. Para penumpang Asia sekalian ora cetha gitu loh. Mbok sing cetha kaya wong Jawa, medok itu selama ini dinegatifkan oleh pandangan nasional, padahal medok itu adalah keteguhan, ketegasan. Cetha gitu loh. Wong Jawa iki B ya B, D ya D, D ya D, beda D karo D. Pentil karo pentil beda kan. Wedi karo wedi beda. Kalau orang Jawa bisa, kalau orang Barat, orang Arab susah itu. Kalau orang Jawa cetha, iki pentil urusannya karo sepeda,
Nek iki pentil ITW IT ET plus L. Ini bang Jawa Ceto itu. Mbak Geol. IT ahli IT itu ekstraterestrial, tapi lu tambah L kan jadi. Sebab di Ma'iyana ada Mas ono wong edan, dan saya itu jangankan sama orang sesama kita yang saling waras satu sama orang gila itu saya tampung di panggung, saya naikin panggung. Tentu Kiai Kanjeng sangat bahagia kalau ada orang gila naik panggung. Dan itu kita tampung dan tak elus, tak dekep, tak bisi isi di manut. Neng ono sing manut nyembrontak. Jadi ono ibu-ibu nganggo rok umur 50-an ngono kae, ora karuan ngono kae. Maju nang panggung tak jak melu selawatan, dia iso selawatan, tapi di tengah selawat itu dia bengok. Ono kuwi. Ya itu resiko dari silaturahmi gitu ya. Ono kuwi sing kaya ngono kuwi, masyaallah. Jadi Kiai Kanjeng itu bahkan miso dan saru itu kita taklukkan supaya menjadi kemesraan, ya. Kan gue ngomong asu mau seneng banget toh. Asu seneng banget. Jadi asu di situ bukan sesuatu yang menyakiti orang. Asu yang Anda ucapkan itu asu yang Anda nikmati bersama. Itu bagian dari kemesraan. Jadi mari kita kelola kata, kelola perusahaan, kelola organisasi, kita kelola musik, kita kelola apa saja menjadi keindahan hidup gitu kan. Itu maknanya seperti itu gitu. Umat itu artinya saudara seperibuan. Jadi kita ini ibunya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengekspresikan ada kita seperibuan. Kalau masyarakat adalah orang yang berkumpul berserikat. Kalau rakyat adalah kumpulan orang yang memegang kedaulatan suatu wilayah, itu rakyat. Jadi rakyat, masyarakat, umat itu beda. Nah kita ini satu umat, kata Allah, yehel wa kana nasu umatan wahidatan. Semua manusia itu satu umat. Artinya dia berasal dari ibu kehidupan yang sama. Oleh karena itu kita hanya sedikit seperti ini, mari kita jadi satu umat beneran. Artinya kita punya perjuangan yang sama meskipun wilayahnya berbeda. Sing jenenge masakan itu lombok karo uyah karo brambang karo bawang karo kecambah karo apa, perjuangannya sama, memperindah dan memperenak makanan. Jadi meskipun kita kecambah, yang lainnya adalah ketumbar apa merico apa uyah atau apapun, tapi perjuangannya sama. Jadi kita semua ini satu umat, maka seluruh unsur makanan itu adalah satu umat, sebagaimana kita semua adalah satu umat. Koyok menungso iku ono uteke, ono atine, ono jantunge, ono ginjele. Itu harus ada formasi yang tepat dalam setiap organisasi sebagaimana manusia. Orang Jawa itu kalau transmigrasi ke daerah lain, ke Sumatera, ke kemanapun saja, mereka itu lengkap. Ono sing ahli pertanian, ono sing ahli kesenian, gamelan, ono sing ahli agama, ono sing ahli pengobatan dan seterusnya, semua lengkap. Jadi mohon SPK atau anak-anak perusahaan yang lain dari KAI itu melengkapi dirinya supaya ada keseimbangan dan kerjasama antar semua energi-energi dan fungsionaris untuk menjaga KAI di dalam persatuan menjadi milik rakyat itu ya. Nah panjenengan adalah soiman. Soiman itu artinya orang yang keahliannya berpuasa. Puasa adalah Anda boleh makan tapi Anda memilih tidak makan karena satu prinsip. Nah KAI harus ya nek nuruti korporasi, nek nuruti wong duwe yang mungkin gatel untuk ngedol gitu ya. Tapi Anda bertahan puasa, Anda bertahan untuk tidak, karena soiman adalah orang yang berani bilang tidak dan berani berlaku tidak ketika dia bisa iya, sebenarnya kan begitu. Nah saya kira sangat relevan dan sangat nyata keperluan KAI, SPKA maupun seluruh anak perusahaan yang lain bahwa mereka harus berpuasa demi kesejahteraan rakyat bersama, dan rakyat tidak boleh dimiliki oleh siapapun yang lain, karena rakyat adalah pemilik sejati dari sebuah negara dan semua anak-anak perusahaan di negara itu gitu.
martabat itu paling tinggi dalam jiwa manusia. Kalau misalnya namanya darajah, kalau Anda punya derajat, kalau sampai Anda kompromi itu kan. Jadi Anda jaga martabat, jaga derajat. Ada rojah kalau dalam Al-Quran itu ya. Sehingga Anda semua adalah perwakilan dari Allah dan rakyat Indonesia. Anda semua adalah waliullah, Anda adalah aulia. Karena dalam urusan wali atau jamaknya aulia ini Allah sangat luar biasa memberi makna. Jadi kalau dalam organisasi wakil itu ya wakil, ketua. Tapi kalau Allah itu wali kita. Tapi kita juga walinya Allah. Kan dahsyat itu. Jadi ada satu metabolisme makna yang luar biasa, satu putaran makna, bulatan makna yang luar biasa. Jadi Anda semua adalah wali Allah dan Allah adalah wali kita. Makanya wakafa billahi waliya, wakafa billahi wakila, wakafa billahi nasiro, gitu ya. Wakafa billahi hafidho. Jadi syukur ada kelompok-kelompok wirid yang rutin di SPKA dan anak perusahaan yang lain, khususon lah. Pokoknya disediani wedang karo panganan dididik. Misalnya KAI lahir tahun berapa dicari wetonnya misalnya ya. Weton itu jangan dimarahi, jangan dianggap klinik juga. Weton itu kan tanda teknis dari koordinat waktu. Jadi orang lahir Kemis Kliwon itu silang antara Kemis Masehi dengan Kliwon Primbon Jawa gitu ya. Itu sebuah titik koordinat. Jadi itu bukan itu sama dengan Anda itu GPS gitu loh. Jadi weton itu GPS Anda. Jadi Anda jangan tergesa-gesa menuduh itu klinik atau syirik dan seterusnya. Syirik itu hanya kalau kita menuhankan selain Allah. Kalau memperhitungkan yang baik itu hari Jumat misalnya, karena Jumat itu dalam sejarah punya tanda-tanda tertentu gitu ya. Maka kita pilih Jumat tidak masalah, bukan klinik, itu bukan syirik, bukan bid'ah, bukan segala macam. Itu adalah ilmu manusia mengamati waktu dan kehidupan. Karena waktu itu beda. Di apa-apano subuh karo maghrib seje. Gak podo zuhur karo tengah wengi gak podo. Dan itu ada hikmahnya masing-masing, ada algoritma naturalnya masing-masing, ada urusannya masing-masing. Jadi kalau kita milih waktu, misalnya makanya sholat subuh itu pada interval sholat subuh, tidak pada interval zuhur. Itu bukan klinik, yang memang Allah menentukan dan kita menyetujui bahwa yang terbaik itu sholat subuh itu jam sekian sampai jam sekian tuh kita hitung secara teknis waktu ya. Itu bukan klinik, Allah sendiri kan menentukan iki Kemis, iki aku njaluk. Mari kita belajar dari awal lagi gitu ya. Jadi belajar ABCD, IBCD, alif ba ta apa Bono Coroko itu kita pelajari supaya kita tidak mudah terpleset atau kecil hati karena dituduh macam-macam. Jangan mudah kecil hati, asal kita mengerti persis apa yang kita lakukan, maka kita tidak akan kecil hati. Kita akan teruskan perjuangan kita kan gitu. Jadi misalnya ngantuk diuring-uring itu human error gitu ya, macam dia. Nah itu berarti sistemnya dong yang tidak benar dong. Sistemnya kok tidak memperhatikan bahwa manusia itu harus ngantuk. Ngantuk itu wajib, bukan wajar, wajib. Manusia ku wajib turu, gak turu bongkok kon ya, modar kue wajib turu sedino sekian jam. Terserah mungkin ada yang 8 jam, 6 jam, saya 2 jam misalnya ya. Tapi itu wajib, saya wajib. Ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam dalam diri kita adalah kapan kita bangun, kapan kita bekerja, kapan kita tidur, itu ikhtilafil laili wan nahar. Itu adalah tafsir terhadap pergantian siang dan malam. Jadi setiap manusia itu punya siangnya sendiri, punya malamnya sendiri. Saya arek maknya jam 2 bengi cik sore gitu ya. Itu siang malamnya maknya gitu. Nanti semua orang berbeda-beda. Ada orang jam 9 malam sudah ngantuk, sudah tidur, tidak apa-apa tidur. Ada orang jam 1 malam baru bisa tidur, tidak apa-apa. Setiap orang harus menentukan siang malamnya sendiri, pagi dan sorenya masing-masing gitu. Itu tidak masalah, itu ikhtilafil laili wan nahar dalam Al-Quran. Jadi itu bukan klinik. Allah sendiri menentukan sholat 5 waktu itu kan ada koordinat waktunya, ada intervalnya kan gitu. Itu bukan klinik. Memang
memang cocoknya nek subuh ki 2 rakaat. Gitu ya. Nah, itu baru kita ketahui besok-besok mungkin ya. Kenapa kok subuh 2 rakaat wong jek seger kok mbok 17 rakaat kuat dia. Awan-awan tengah-tengah nyambut gawe salat zuhur malah 4, subuh malah 2, terus kon muring-muring karo Gusti Allah. Kamu belum tahu. Jadi kalau kamu membantah sesuatu itu harus jelas bahwa kamu tahu. Nah, masalahnya kita belum tahu. Dan kita ini lebih baik, ada banyak hal yang kita lebih baik tidak tahu. Di dalam diri seorang pemimpin itu Tuhan sama rakyat bersatu. Tuhan adalah rakyat, rakyat adalah Tuhan. Kalau pemimpin, apa itu ketua PJK, kepala PJKA, KAI atau presiden Republik Indonesia atau siapapun yang jadi pemimpin, termasuk pemimpin rumah tangga, di dalam dirinya itu ada Tuhan yang menyatu dengan istrinya dan anak-anaknya, dengan rakyatnya. Jadi itu manunggaling, menyatunya Tuhan dengan kawula rakyat atau anggota keluarga dengan Tuhan. Jadi kalau Anda menyakiti, kalau Anda menyalahi Tuhan, rakyatmu sengsara. Kalau kamu menyakiti hati rakyat, Tuhanmu marah. Kan begitu. Itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Jadi saya kira mari kita, sebagaimana beliau tadi cerita kepada saya bahwa kereta api ini sudah diramalkan pada abad 11 oleh Prabu Panjalu Joyoboyo yang disebut Tanah Jawa Kalungan Wesi gitu ya. Kemudian ono kereta mabur ning awang-awang sapi turute itu untuk pesawat ya. Jadi ini adalah ekskalasi atau kontinuasi dari cita-cita dan aspirasi mbah-mbah kita zaman dahulu. Jadi kita tolong jangan meremehkan masa silam. Indonesia ini salah satu kelemahannya adalah tidak peduli pada masa silam. Ya, jangankan Joyoboyo, Presiden dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya tidak pernah menyebut Ki Hajar Dewantara. Padahal baru kemarin atau belum lama atau belum 2 abad toh. Itu aja tidak pernah disebut dan tidak pernah dipakai. Ki Hajar Dewantara mengajari bagaimana bikin pendidikan dengan sistem taman siswa. Sekarang yang pakai taman siswa adalah sebuah negara di Eropa, yaitu bukan Finlandia ya. Mereka meniru Ki Hajar Dewantara, kita sendiri meninggalkan Ki Hajar Dewantara, kita ikut Eropa modern gitu loh. Aku gak nyalah-nyalah, tapi kita sendiri memang tidak menghormati orang tua. Kita ini orang yang agak durhaka kepada nenek moyang kita. Begitu Indonesia jadi, maka dia meninggalkan Nusantara, kan gitu. Jadi Nusantara sudah tidak dianggap lagi. Sekarang tiba-tiba bikin ibu kota Nusantara. Seharusnya diproklamasikan dulu proklamasi Nusantara. Kan gitu kan, baru ada ibu kota Nusantara. Kalau enggak, yang di Kalimantan itu ibu kota Indonesia loh. Kan gitu kok, ibu kota Nusantara. Nah, kemarin sudah kita proklamasikan Nusantara di Tanah Mojopahit di Mojokerto oleh Mak Iya. Proklamasi Nusantara. Meskipun tidak didengarkan oleh siapa-siapa dan tidak didengarkan siapa, saya tidak masalah. Karena Nabi Muhammad dulu bersyahadat juga tidak ada yang tahu. Kapan Nabi Muhammad bersyahadat? Kalau Ali jelas, Aisyah jelas, Umar, Utsman jelas. Tapi Nabi Muhammad dulu bersyahadatnya awalnya kapan? Ada tanggalnya? Orang mudeng tak kue. Maka saya juga tidak peduli. Pokoknya menurut saya ini negeri Nusantara, ini negara Nusantara. Bang misalnya Nusantara enggak ya Indonesia. Indonesia itu bikinan sosiolog dari Swedia dan Jerman. Kok kita malah melok wong, gitu kan? Wong kita punya diri kita sendiri gitu loh. Jadi seharusnya KAN, Kereta Api Nusantara. Tapi ya gak apa-apa, KAI kandung gak apa-apa, terus kadung lah, masuk kata Eropa terus babal lah, gak masalah. Asal semangatnya Nusantara, artinya menghargai seluruh faktor dan dimensi kenusantaraan di dalam sejarah kita. Nah, jadi ajaran mbah-mbah kita mengenai dismanajemen atau mismanajemen adalah dayo teko itu. Dayo teko terus gelarno kloso. Nah, cicit dayo itu kan bukan hanya orang datang ke rumah orang lain. Dayo itu bisa apa saja. Gitu. Ilham dari Tuhan itu ya dayo. Belanda datang ke sini juga dayo. Nah, dayo itu bisa bermacam-macam. Agama datang itu kan juga dayo. Gitu. Jadi udan ya dayo. Jadi dayo itu begitu luasnya. Nah,
Daya itu bermacam-macam, ada yang membantu hidup kita, ada yang mengacau hidup kita, ada yang merampok kita, ada yang daya itu kudu waspada kabeh. Makanya diperingatkan oleh Bapak kita, daya teko beberno kloso wis bener. Betul. Wis bener to, Cid? Iya, betul. Jebul klosone Bedah. bedah. Klosone Nah, bedah. ternyata klosone bedah. Kudune diapake kloso bedah iki? Diganti atau dijahit Utawa ditutupi. dayoh nggawa karpet. Anjir. Dayoh nggawa nggon lungguh sing kowe ora iso gawe. Akhire diganti karpet. Nek karpete rusak kowe ora iso gawe meneh, akhirnya kowe kudu tuku nang dayohmu kuwi. Sama dengan banyak negara-negara di Afrika itu dibikinkan oleh RRC fasilitas-fasilitas yang mereka tidak bisa membangunnya, dan begitu agak rusak maka harus Cina lagi yang masuk untuk membangun. Jadi daya itu bisa merupakan berkah rizki, bisa merupakan ancaman dan bahaya. Nah, treatmentnya tadi mah. iya, nah, Jayabaya sudah mengatakan bahwa akan ada daya yang jenenge kalung besi. Nah, kalung besi ini jangan sampai menjadi bencana bagi rakyat Indonesia. Maka sungguh mulia perjuangan SPKA bahwa kereta api adalah perjuangan rakyat dan harus mensejahterakan rakyat. Itu mohon dipegang sampai kapanpun nanti itu. Karena bisa menjadi bahaya, bisa menjadi ancaman, bisa menjadi kontraproduktif kalau nanti KAI dibeli oleh korporasi, dibeli oleh orang berduit, dibeli oleh luar negeri apalagi gitu kan. Biar kowe numpak sepur sing duwe wong luar negeri, kalau saiki kowe ngombe aqua sing duwe wong Perancis. Dan banyak sekali yang kita nikmati, kita konsumsi tapi itu bukan milik kita lagi gitu kan. Makanya ada lagunya Leo Christie apa sing Tanah dan bukan milik kita lah. Ya, tanahnya subur ijo royoro tapi bukan milik kita. Anda tahu sekarang, tolong diteliti, diriset, disurvei ya. Tanah yang sudah bukan menjadi milik kita lagi. Di Lamongan itu di pinggir jalan rumah-rumah penduduk sudah menjadi milik Cina semua. Di Gresik juga begitu. Dan itu sangat banyak di mana-mana, di banyak kabupaten. Artinya kita tidak bisa menjaga milik kita. Itu berarti kita tidak bisa menjaga martabat kebangsaan kita dan kerakyatan kita. Oleh karena itu daya ya macam-macam. Durung meneh cara kita mengatasi masalah ketika ada daya itu treatmentnya salah ya Cid ya. Daya teko belarno kloso. Kelasane bedah. Tambalen jadah. Menurut kowe mau kan dijahit utawa tukoke kloso anyar, iki malah solusine tambal jadah. Jebul nek kowe medaya nang mewong terus klosone tambalan jatah kowe gelem lungguh ora? Berarti kok kelet dik celanamu toh. Jadi tidak itu salah manajemen yang luar biasa. Kloso kok ditambal jatah. Terus jadahe mambu pisan, dayae terhina kan? Jadi kita merusak silaturahmi, merusak persahabatan dan kekeluargaan karena dayae kita suruh duduk di kloso sing ditambal jatah mambu. Terus jatah mambu malah pakake asu. Saiki ambek kowe survei asu kabeh takonono sing gelem mangan jatah mambu ora. Jadi itu juga menghina asu to kuwi. Salin musuh ini, Mbah. Lah iya, jadi nyari musuh. Tamu jadi musuh, hewan jadi musuh kan karena ono asu kok dipakani jatah mambu kan gitu. Akhirnya asine mati. Asu mati, solusinya kelekno kali, buang kali. Salah lagi. Jadi saya kira SPKA harus setiap tahap menemukan atau mencari, kalau perlu istikharah dan banyak selawatan, banyak wiritan, banyak ibadah untuk supaya Allah menempatkanmu pada keputusan yang tepat, memberimu langkah yang tepat untuk cita-citamu kan. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin kan. Jadi kita tuh banyak salah keputusan. Tahun depan kita mengalami krisis pangan, krisis keuangan dan seterusnya karena kita tidak bisa bayar bunga hutang kita, dan yang menghutangi kita sudah tidak bisa menghutangi lagi. Dan kita akan mengalami, meskipun rakyat mungkin tetap tangguh-tangguh saja, menter-menter wae gitu ya. Tetapi kelas menengah ke atas akan mengalami, orang yang
putaran modalnya cukup besar akan mengalami sesuatu yang nadir ya, sesuatu yang akan amblek kan gitu. Nah, kalau bisa dari individu kita, keluarga kita, organisasi kita atau apapun, jangan salah manajemen, jangan salah keputusan, jangan salah solusi. Pakai asu terus asune Mati. ayo mati dan asu pakani jadah mambu kue kayak jadah mambu ya mati toh. Ya. Terus buangan kali merusak lingkungan hidup. Jadi tadi sudah kehilangan teman, merusak pergaulan, terus kita juga bertengkar, bermusuhan sama hewan dan binatang, itu terus kemudian bermusuhan dengan alam. Kali kok dileboni asu mati gitu kan. Jadi itu salah lagi. Terus kali ini banjir. Nah kalau kali ini banjir sing kok salah lagi banjir itu, banyune itu salah lagi itu loh. Orang ono banjir ki sing ono, yang ada adalah pengelolaan tata ruang di tanah kita itu yang membuat banjir menjadi datang atau tidak menjaga metabolisme dengan tanah dan tanaman sehingga banjirnya muncul. Dan banjir tidak salah. Gunung Merapi meledos ya ora salah gunungnya, sing salah adalah antisipasi dan treatmentnya. Terus elek ke pinggir dialirkan di bagian pinggir itu ya. Salah ora Cid? Kali ini dielek ke pinggir. Anu ini asune. Oh asune. Digalene pinggir. Dadi kue ngising ning kali kae terus jendul ning silitmu kae to, ana jebul ana batang asu kan gitu kan. Terus jebul pinggirnya santer. Jebul arusnya banter terus malah jendel pager nih. Malah jendel ke pager asu to kuwi. Jadi sing asu ki asune apa wonge? Wonge to jadi kita ini kan penuh asu pokoknya. Tapi asu itu juga ada baiknya, air susu Umi. Nek asi air susu ibu, nek Umi kan ke bojomu susu lah kok Umi ngono to. Oh berarti anakmu nyusu asu gitu, air susu Umi gitu kan. Tuh. Terus channel ke pager, terus pagernya ambruk pisan. Jadi ada infrastruktur yang kita hancurkan sendiri karena kesalahan manajemen itu. Jadi ini saya kira ketoke meng daya itu kok kita cuma lagu rap desa, tapi itu sangat memberi pelajaran pada kita untuk supaya kita tepat memanage sesuatu, mengelola sesuatu kan gitu.